Baik, malam ini kita masuk ke dalam pasal yang ketiga, surat Filipi. Nah, kalau saudara kita baca keseluruhan daripada pasal 2 ini, maksud saya pasal 3 ya, sorry. Pasal 3 ya. Nah, Paulus menitik beratkan ada 3 poin sebenarnya. Yang pertama itu Paulus ingin mengingatkan kembali atau menasehati orang percaya atau orang Kristen. Yang pertama itu mewaspadai ajaran yang bukan ajaran sejati atau tentu ajaran sesat yang itu yang harus diwaspadai. Yang kedua, kita hidup jangan lihat ke belakang tapi harus lihat ke depan, mengarahkan hidup kita ke depan untuk memperoleh hadiah. Kemudian yang ketiga itu memperingatkan orang Kristen ya supaya mereka mau meneladani Rasul Paulus. Oke. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, Paulus ini yang menulis surat Filipi ini, dia adalah orang yang melihat situasi keadaan perkembangan gereja ini, ya, di mana Injil yang dia beritakan, saudara, adalah Injil keselamatan dan ajaran yang dia sampaikan itu adalah ajaran kebenaran yang berdasarkan kepada apa yang dia telah terima dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, tentu ini adalah doktrin-doktrin kebenaran atau sound doktrin ya, bukan unsound. Nah, sound doktrin artinya ajaran-ajaran yang sehat yang Paulus telah sampaikan kepada gereja-gereja yang dia dirikan. Oke. Nah, saudara, dia melihat bahwa ada sekelompok orang Yahudi katanya yang sudah percaya Yesus, tetapi mereka masih menjalankan hukum Taurat. Maka itu kelompok ini ya memang bertentangan dengan Rasul Paulus ya, bahwa mereka mengharapkan orang kafir atau bangsa-bangsa lain-lain yang bukan Yahudi yang telah percaya Tuhan Yesus itu tidak cukup. Mereka itu percaya Yesus, tapi mereka juga harus menjalankan hukum Taurat supaya bisa diselamatkan. Oke. Nah, karena itu Paulus dia ingin bertemu dengan pemimpin-pemimpin dan para rasul yang ada di Jerusalem, maka di Kisah Para Rasul pasal 15 kalau saudara baca di sana itu merupakan sidang konferensi yang pertama di dunia itu di Jerusalem ya, di mana di sana mereka membahas mengenai doktrin dasar kekristenan itu. Nah, Paulus dan juga Petrus di situ mereka juga ada berargumentasi ya. Petrus juga mengargumentasi bahwa orang-orang bangsa lain telah menerima kasih karunia Allah ya, mereka percaya Tuhan Yesus begitu, mereka juga dipenuhi oleh Roh Kudus sama seperti kita orang Yahudi katanya ya, dan mereka percaya dan diselamatkan, tidak perlu lagi mentaati hukum Taurat, tetapi ngotot ya orang Yahudi sebagian itu harus katanya. Nah, Paulus juga membantah itu bahwa mereka yang orang-orang bangsa lain yang telah percaya, mereka telah menerima kasih karunia, mereka tidak perlu lagi mentaati law, hukum Taurat supaya diselamatkan, tapi karena hanya percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan. Oke, nah mari kita lihat pasal yang ketiga, ya ayat yang pertama kan mengatakan demikian. Paulus mengatakan demikian, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian keselamatan. Nah, saudara, di sini ada kata memberi kepastian. Kalau saudara lihat yang di King James, ya, di situ dia ada satu kata yang apa nah, ada kata yang mengatakan itu, coba kita lihat King James ya, bisa ditampilin itu, bisa bantu.
Swin ya. Di Filipi itu yang pasal ketiga itu ya. Oke, mari kita lihat di ayat pertama itu, mari kita lihat. Nah, oke, supaya kita bisa baca sedikit ya. Oke ya. Dia mengatakan menulis surat itu dia tidak merasa berat ya. Tetapi ada kata tapi, but for you it is safe. Nah, kata safe itu ya, kalau lain terjemahkan memberi kepastian kepadamu ya. Jadi maksudnya begini, oke. Nah, Paulus ini kan tidak bosan-bosan ya menasihati jemaat dan menulis juga tidak merasa dia malas nulis, enggak, tidak merasa berat, tapi justru dia mau tulis gitu loh. Kenapa dia menulis surat Filipi ini? Ya, supaya jemaat Filipi ini ya, mereka tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Artinya unsound doctrine itu dia nggak boleh. Ya, jadi mereka supaya mereka memiliki keyakinan doktrin supaya mereka aman sebenarnya istilahnya ya. Nah, safe itu bukan kata yang satu safe itu diselamatkan ya. Ini kan SEFA, safe itu ya, safe itu ya. Itu bukan safe yang satu yang selamat, bukan. Ini safe artinya supaya mereka punya doktrin itu bisa aman gitu ya. Aman dari serangan-serangan daripada ajaran-ajaran palsu. Nah, maka kita lihat di ayat yang kedua, apa itu? Nah, Paulus ini dia mengatakan demikian. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi ada tiga ini yang disebut hati-hati ya. Yang pertama anjing-anjing. Kenapa Paulus pakai anjing-anjing ya? Nah, semua kita ngerti itu anjing itu apa. Kalau kita lewat rumah orang, anjing gonggong kita ya. Ya nggak? Nah, anjing itu. Nah, jadi ini diibaratkan itu pengajar-pengajar yang lain itu kayak anjing terus berteriak-teriak, kamu sesat, kamu begini macam-macam ya. Ini seolah-olah seperti anjing itu teriak-teriak terus. Ya, ada pepatah kita mengatakan anjing menggonggong kafilah terus berjalan kan gitu nah. Ya, orang selalu bilang susah ya, kita tenang aja ya kan, kita jangan apa nama itu, udah kita menyerahkan, bukan menyerahkan artinya kita menghadapi mereka lah ya. Dengan apa? Tentu ada, Tuhan memberikan kita juga pakai senjata kan, senjata perlengkapan Allah nanti kita harus pakai itu ya kan, untuk melawan mereka kan. Nah, kemudian hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Jadi ada pelayan-pelayanan mereka yang mengatasnamakan mungkin Tuhan atas nama Injil dan macam-macam, tapi Paulus ini mereka pekerja yang jahat. Nah, serigala berbulu domba kan begitu ya. Wow, ini jahat ini. Karena ingin menyesatkan orang, membawa orang kepada kebinasaan. Dia jahat itu, kan begitu. Nah, hati-hati terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Nah, ini jelas ini. Orang-orang Yahudi yang masih mau taat kepada hukum Taurat, hukum Musa, dan mereka terus mengajarkan kepada orang-orang bangsa lain yang sudah percaya, nggak cukup, kamu harus taat hukum Taurat dan sebagainya baru bisa selamat. Nah, sebagian mungkin bisa terpengaruh ya oleh mereka yang disebut dengan penyunat-penyunat uh, palsu ya. Oke, oke, saudara. Nah, kalau kita lihat hal ini, saudara, bahwa memang sudah terjadi ya di tengah-tengah gereja ya, kita lihat banyak muncul gereja-gereja bidat dan gereja-gereja yang menyimpang saat sekarang ini kan. Nah, kalau kita lihat ada juga yang menyebut dirinya Kristen, tapi mereka masih mentaati hukum Taurat, tapi tidak full. Nah, boleh makan babi. Tahu saudara, gereja apa yang jemaatnya tidak boleh makan babi? Seperti orang Yahudi kan tidak boleh makan babi ya. Haram katanya. Ya Adventis.
Tahu Adventis apa? Gereja hari ketujuh. Nah, terus mereka tidak boleh ketemu, nggak boleh minum kopi ya, macam-macam ya. Tidak boleh makan ikan yang tidak bersisit ya. Kalau yang tidak bersisit itu haram. Kalau yang bersisit baru boleh dimakan ya. Macam-macam lagi ya. Adventis dan mereka mengadakan kebaktian pada hari Sabtu, Sabat mereka sebut. Ya, kita tidak kumpul pada hari Sabat, tapi kita kumpul pada hari Minggu itu disebut adalah hari pertama, itu minggu pertama itu ya. Oke, disebut adalah minggu sendiri, hari Minggu. Oke. Nah, kita lihat lagi apa yang sedang terjadi di saat sekarang, saudara-saudara ya. Nah, kalau di Korea Selatan ya, muncul gereja-gereja yang tidak kita mengatakan banyak pengikutnya loh, saudara. Justru heran ya, banyak gereja-gereja yang menyimpang justru itu banyak orang suka loh, heran ya. Kalau kita melakukan ya seperti gereja-gereja yang sangat terkenal dulu yang masuk berita dan dijadikan film itu gereja namanya In the Name of God, The Holy Betrayal, ya seorang atau juga Jesus Morning Star katanya ya. Pemimpinnya sangat lihai, hebat, ngomong pintar ngomong dia. Namanya Jeong Myung Seok, Jeong Myung Seok. Tapi akhirnya dia pernah ditahan oleh polisi ya. Karena apa? Karena dia menganggap dirinya Mesias dan dia boleh berhubungan seks dengan jemaatnya. Dan dia mengatakan kalau mereka ditidurin, you tidur dengan Mesias, karena dia anggap dirinya adalah Mesias yang diutus oleh Allah, ya. Nah, ini juga terjadi di Korea. Dia masih sampai hari ini masih ada gerejanya, banyak gerejanya, banyak pengikutnya sampai hari ini. Ada lagi gereja yang baru-baru ini yang mulai masuk ke Indonesia, bekerja sama dengan gereja di Indonesia, yang pernah saya sebut itu gereja Sincheongji, Sincheongji ya. Kalau bahasa Inggrisnya gereja atau Indonesia ya, gereja Yesus Sang Baik Tabernakel. Oke. Dia pengajarannya ini juga sangat mengkultuskan pemimpinnya. Pemimpinnya mengatakan bahwa dia diberikan karunia ya untuk menjelaskan kitab Wahyu. Hanya dia sendiri yang bisa menjelaskan uh, kitab Wahyu ini. Nah, dia mengatakan bahwa mereka yang mengikut dia baru mereka bisa diselamatkan pada hari kedatangan Yesus. Jika mereka di luar, kita kalau tidak ikut dia punya gereja, nah kita tidak akan diselamatkan. Ya, menurut dia, bukan begitu. Tapi dia bisa apa nama itu mengadakan wisuda sekolah teologi itu sampai kemarin tahun lalu kalau nggak salah itu hampir berapa 1.000 orang ya, luar biasa ya, banyak orang seluruh dunia ya pergi sana belajar. Nah, ini gereja bidat sebenarnya ya. Oke, ada lagi namanya gereja unifikasi. Nah, pendetanya namanya sangat terkenal Sung Yung Yung. Nah, wadah sudah tua encek-encek itu. Oh, dia tuh mengadakan pernikahan massal yang terkenal di Korea Selatan ya. Nah, dia mengatakan bahwa dia adalah pengganti Mesias, Yesus. Kenapa? Karena Yesus punya pekerjaan tidak sempurna. Maka saya diutus untuk menyempurnakan pelayanan Kristus. Coba, saudara bayangkan. Nah, dia juga boleh tidur sama jemaat-jemaatnya itu. Dia tuh semuyung itu ya. Begitu. Tapi banyak pengikutnya, saudara-saudara. Ya, nah ini gereja-gereja bidat, oke, yang masih mengatasnamakan Kristen begitu. Nah makanya Paulus mengatakan, hati-hati, anjing-anjing itu, hati-hati pekerja-pekerja jahat, dan hati-hati penyunat-penyunat yang palsu. Oke, nah sekarang kan banyak juga gereja-gereja yang sudah cenderung kepada mau mengarahkan lebih ke Yahudi-Yahudian, ya, banyak penyimpangannya. Oke, nah bagaimana dengan gereja gerakan-gerakan karismatik kita mengatakan, ya mereka selalu menitik beratkan dengan lahiria. Nah istilahnya lahiria itu orang Yahudi kan lahiria kan mentaati hukum Taurat ya. Selalu cenderung kepada kedagingan istilahnya ya kedagingan. Nah kita contoh aja lah gereja modern sekarang.
mengadakan kebaktian ibadah katanya sambil menari, sambil dancing, nah, sambil teriak-teriak lah dan macam musik-musik yang sangat keras seperti rock-rock dan sebagainya. Itu kan mereka mengutamakan lahiriah, nah kedagingan, saudara-saudara. Apakah itu gereja sejati, gereja New Testament, perjanjian baru? Ya, kita katakan demikian. Oke, tidak demikian. Apalagi ada yang mengatakan sampai berbahasa-bahasa roh sambil bisa tumbang-tumbang gitu. Nah, apakah itu gereja yang sejati? Nah, maka itu kita perlu waspada, kata Paulus. Harus hati-hati supaya kita tidak mudah dibawa oleh ajaran yang salah. Oke, kemudian yang kita baca lagi ke yang ketiga mengatakan demikian. Karena kitalah, nah kitalah Paulus mengatakan kita ya, kita yang di gerejanya ya, orang-orang bersunat, orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Nah, maksudnya itu kita orang bersunat itu bukan artinya secara lahiriah sunatnya seperti orang Yahudi ya, tapi sunat hati. Nah, itu sangat penting ya, sunat hati. Saudara-saudara ya, kalau saudara lihat itu kita disunat hati ya secara rohani, bukan secara jasmani. Dan kita juga beribadah di sini kata beribadah itu King James pakai apa? Worship ya, ayat yang ketiga ya. Itu nggak coba? Yang King James itu ayat 3. Worship God. Oke, kita pakai which worship God in the spirit. Nah, worship in the spirit maksudnya kita bukan worship in apa secara apa namanya lahiriah ya. Ya, tidak lagi secara kedagingan kita menyembah Tuhan seperti orang Israel di PL itu worshipnya secara lahiriah. Bagaimana caranya? Harus bersihin badan, nah harus cuci ke tangan dan sebagainya, bersihkan diri, ya kan? Harus sujud-sujud, tumbang dan sebagainya, kan begitu. Nah harus membawa persembahan, korban, domba dan sebagainya. Itu lahiriah. Harus pergi ke tabernakel, kemudian dipindah lagi ke bait suci. Ya, itu lahirnya. Maka itu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23, tibalah saatnya kan penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah di dalam roh. Nah, kan menyembah di dalam roh. Coba saudara perhatikan betul nggak ayatnya itu ya? Oke, katanya the true worshipper. Nah, King James pakai worshipper shall worship the Father in spirit. Nah, itu tiga ya. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, truth. Worship in spirit and truth. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, karena itu bukan lagi menyembah di Yerusalem dan juga bukan lagi menyembah di Bukit Gerizim, di mana orang Samaria menyembah Tuhan itu di Gunung Gerizim di Samaria, orang Yahudi di Yerusalem kan. Nah, tidak tergantung tempat lagi, tidak pakai lahiri lagi, tetapi di dalam roh. Dalam roh artinya kita dengan hati, dengan segala tubuh jasmani jiwa kita worship Tuhan, gitu, menyembah Tuhan, bukan pakai goyang-goyang, bukan harus berteriak-teriak dan sebagainya, tidak lagi. Oke, nah itu yang Paulus mengatakan. Karena itu kata kita di sini adalah orang yang telah percaya. Oke, jadi jemaat Filipi. Kemudian kita lihat lagi di ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, katanya. Paulus juga melakukan itu sebelum dia mengenal Yesus kan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, nah mereka yang masih mau mengikuti lahiriah punya hukum Taurat, katanya, aku lebih lagi. Kan, Paulus. Kenapa? Ayat 5 dia menjelaskan. Disunat pada hari ke-8. Oh ya, Paulus itu orang Yahudi turun. Pada hari ke-8 lahir sunat. Dari bangsa apa?
Israel. Dari suku apa? Benjamin. Orang apa? Ibrani, Hebrew. Asli lagi loh. Bukan campuran. Saudara, kalau yang campuran sekarang itu banyak campuran. Orang Samaria itu bukan pure Jews. Mereka sudah campur darah ya, perkawinan campur darah ya. Dan juga sekarang modern Israel itu sebenarnya ada yang pure dan juga ada yang tidak pure. Sudah nikah dengan bangsa-bangsa yang lain. Oke. Okay? Nah, yang pure mana? Memang agak sulit kita temukan. Oke. Okay? Tapi Paulus dengan jelas ini, dia asli katanya loh. Asli. Nah, kalau Timotius, dia tidak asli. Kenapa? Kalau Timotius itu bapaknya orang Yunani, mamanya orang Yahudi. Nah, jadi separuh, bukan pure kan? Gitu. Kalau temannya yang lain lagi itu ya Titus juga bukan pure ya. Oke. Nah, Saudara, jadi Paulus mengatakannya, coba lihat saya dulu kan, waduh, pakai lahiria saya semuanya. Nah, kemudian yang keenam, tentang kegiatan. Aku penganiaya jemaat. Nah, dulu aku ini menganiaya gereja tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Nah, saudara bisa perhatikan ya. Paulus ini kan belajar di bawah Profesor Gamaliel. Ya, sudah masih ingat itu di Yerusalem. Dia belajar hukum Taurat, dia ahli Taurat. Saudara, maka dia disebut juga orang Farisi. Dia mentaati dengan sempurna. Maka itu dia mengatakan, dia mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Luar biasa ya Paulus ya. Nah, tetapi apa yang terjadi setelah dia mengenal Yesus? Oke. Ya, ayat 7. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Wah, dulu kan keuntungan dia mencari belajar hukum Taurat saja supaya dapat jabatan, dihormati orang, ya dihormati dan mendapat uang tentu ya, jabatan itu untuk dapat uang mereka ya kan, dari orang Yahudi sendiri yang gak kasih mereka persembahan kan. Nah, tetapi setelah dia mengenal Yesus beda ya. Nah, tapi dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Kenapa? Karena Kristus. Semuanya tak ada untungnya lagi. Ya, sekarang dia adalah dalam Kristus. Nah, karena itu ayat 8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi maksudnya begini. Kan dulunya dia kan merasa wow dia punya jabatan yang menguntungkan dia dan sebagainya kan. Nah, tetapi karena sekarang dia percaya Yesus, dia pikir ya saya rugi gitu kan, percaya Tuhan Yesus, rugi ikut Tuhan, nggak dapat apa-apa lagi, nggak kaya lagi gitu loh, rugi ikut Tuhan ya, oke. Tetapi karena dia nggak menganggap itu kenapa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia. Mulia dari apa? Dulu mulia dari apa yang dapat dulu gitu loh, saudara-saudara. Ya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi maksudnya dia tinggalkan semua itu karena pengenalan kepada Kristus, ya semuanya adalah sampah karena dia memperoleh apa? Kristus. Luar biasa ya Paulus ini ya. Nah, ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku. Nah, jadi Paulus ya sudah mendapat Kristus, oke, dia berada dalam Kristus, ya bukan karena kebenaran dia, bukan karena melakukan hukum Taurat itu membenarkan dia, dia berada dalam Kristus, bukan, melainkan, apa? Coba lihat, kita lihat lagi, melainkan dengan kebenaran karena apa? Kepercayaan, ya kepercayaan itu through faith in Christ. Nah, kalau King James pakai itu through faith in Christ, oke? Okay? Nah, kepercayaan ini adalah faith ya, iman ya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan, anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, iya, berdasarkan kepercayaan di mana Tuhan anugerahkan. Nah, kalau kita bandingkan ayat ini dengan Efesus pasal 2, itu kan yang ditulis oleh Rasul Paulus kan?
ayat 8, nah saudara bisa memahami maksud ayat ini. Coba kita balik ke Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Nah, mari kita lihat. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman, ya faith ya. Itu bukan hasil usahamu, bukan saya melakukan hukum Taurat, bukan. Tapi pemberian Allah. Nah, pemberian Allah itu the gift of God ya. Oke, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, ya. Nah, jadi saudara bisa paham ayat ini ya kalau kita bandingkan dengan Efesus pasal 2 tadi ayat yang ke-8. Oke. Nah, di sini jelas Paulus menjelaskan sangat sangat jelas sekali penjelasannya. Ayat yang ke-10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia, Yesus, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, jadi maksudnya apa ini? Sudah. Jadi mengenal, jadi menjadi orang Kristen, ya, kita harus mengenal dia, mengenal secara pribadi, saudara-saudara ya. Who is Jesus Christ for me? Kenapa saya harus percaya Yesus? Ya, kenapa? Siapa dia? Nah, dia siapa? Ya, tentu dia adalah anak Allah kan, yang diutus oleh Bapa menjadi juru selamat kita kan. Dan kita juga harus mengenal kuasa kebangkitannya. Apa hubungan kuasa kebangkitannya? Oh, iya penting saudara. Kalau kita kembali ke 1 Korintus pasal 15, nah, saudara akan lihat itu. Apa inti Injil, pemberitaan Injil? Adalah tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tanpa ada kematian dan kebangkitan Kristus, maka iman kita sia-sia. Tak ada gunanya. Ya kan? Kita berita Injil. Nggak ada guna, saudara-saudara. Nah, karena itu tanpa kebangkitan pun iman kita tidak ada gunanya. Oke? Nah, itu saudara bisa baca ya di 1 Korintus pasal 15. Nah, kalau saudara baca lagi di pasal yang ke-14, nah sangat jelas. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga lah kepercayaan kamu. Ya, ini kuasa kebangkitannya. Nah, ada orang berdebat lagi. Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan? Oh, berdebat lagi. Kalau Yesus dibangkitkan berarti dia bukan Tuhan. Sorry, kalau Yesus dia mati, dia dibangkitkan berarti dia bukan Allah. Tapi kan ada juga ayat mengatakan Yesus hidup kembali, bangkit, dia bisa membangkitkan dirinya. Nah, ya jadi perdebatan dia. Jadi di sini kita mengatakan Yesus bangkit ya karena dia adalah Allah. Dia hidup kembali. Hilip, sorry kan kita nyanyi ya. Hilip, kan? Dia hidup kembali. Kan? Dia manusia, mati, yes manusia. Tapi dia juga punya natur Allah yang tidak bisa mati. Dia bisa membangkitkan dirinya sendiri. Nah, itu yang Paulus katakan. Mengenal dia, kebangkitannya, kuasa dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi, Paulus ini mau supaya dalam pelayanan dia bersekutu dengan Kristus dalam penderitaannya. Yes, dia banyak menderita karena Yesus Kristus. Nah, maka itu surat Filipi ini adalah surat penjara karena dia dalam penjara menulis surat ini. Kiranya Tuhan menolong kita malam ini ya supaya apa yang telah kita belajar sini kita boleh aplikasikan dalam hidup kita. Oke, supaya kita menjadi orang Kristen yang selalu berhati-hati terhadap anjing-anjing, hati-hati terhadap pekerja-pekerja jahat, dan hati-hati terhadap penyunat-penyunat palsu. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita masuk ke dalam doa.